Nah, apa Den? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita masih bisa dikasih kesempatan untuk bikin konten lagi. Iyalah, mudah-mudahan juga penonton juga banyak yang melirik kita, materi-materi kita ini, mudah-mudahan seperti itu kan. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Jadi ada bermanfaat lah gitu ya Nah, buat paling nggak ada teman-teman. masukan. Iya. Kasih komen ya. Iya. Oke lah, salam-salam dulu lah. Oke, para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, channel Dago 61 akan mengusung persoalan film dan sinetron. Tapi yang lebih diutamakan untuk saat ini, bagaimana para aktor mengolah dirinya. Nah, supaya bermain itu enak dilihat, Ya, wajar. aja. Ya gitu, Ya. natural. Jadi memang harus terus dilatih, apalagi bagi calon aktor. Ya. Calon aktor atau aktris harus betul-betul dia memahami konsep seni peran, kemudian mengolah bagaimana aktingnya menjadi lebih baik dan wajar. Bukan benar, Nah, tapi baik dan wajar. wajar. Ya. Nah, itu bisa ditingkatin kan, lebih baik terus, sehingga menjadi insting. Menjadi naluri. Di refleks dalam melakukan adegan, dalam melakukan gerak untuk melakukan aktingnya, ya wajar aja luas. Kalau kemarin kita bagaimana akting itu mencari kewajaran dalam bergerak, berlaku, berbuat supaya enak dilihat. Nah itu ada caranya untuk melatihnya. Jadi bukan hanya melulu acting, ya udah begitu aja. Tapi ada unsur-unsurnya yang harus dikaitkan supaya muncul acting itu. Gitu. Nah, kita ada beberapa cara, atau paling enggak orang bilangnya itu bahasanya metode melatih acting, kayak gitu. Nah itu memang harus diketahui sama calon pemain, calon aktor, supaya nggak salah kaprah. Dia merasa itu nggak perlu latihan juga bisa, betul. Kita kan semua manusia ini dari dasarnya itu kan, kelahiran itu kan sudah ada talenta. Iya. Ada talentanya, ada Allah kasih fitrah kan, ada kemampuan. Nah tinggal bagaimana memilah talenta itu, dihususkan bidang ini. Oh iya, kita ambil bidangnya, salah satunya adalah bagaimana menjadi seorang pemain, mempelajari seni peran sekaligus berlatih untuk bisa mencapai akting yang baik. Makanya ada metodenya. Ada metodenya. Metode melatih akting. Kalau saya lihat di sini dari panduan ini, ada beberapa cara yang harus dilatih, yaitu misalnya katakan saja penekanan suara atau intonasi. Terus kemudian bagaimana dia melatih peranan, yaitu berperan, gimana dia melatihnya. Kemudian dari peranan itu dia tahu ada lawan main apa enggak. Dari situ dia tahu tuh, berarti ada aksi reaksi di situ. Itu harus jelas. Aksinya bagaimana, reaksinya gimana. Jadi ada reaksi timbul aksi timbul reaksi, kan begitu terus. Nah, baru nanti hubungan antar pemain, hubungan antar tokoh. Nah, ini harus dijabarin. Terus harus dipraktekkan juga caranya bagaimana supaya jadi kelihatan, oh iya benar juga. Supaya masuk sama materi kita. Nah dari metode-metode itu kita akan kupas satu persatu bagaimana melatihnya. Nah para calon aktor harus tetap menyimak ini, jangan sampai di skip ya, supaya nggak gagal paham, supaya nanti merasa bisa tapi ternyata bingung. Nanya lagi, gimana sih ngomongnya? Nah itu Pak Din. Jadi metode ini akan mempermudah kita gitu nanti ya. Iya. Bagus ya. Jadi nggak perlu lagi bingung-bingung. Ini ngomongnya gimana ya? Ini gayanya gimana ya? Kalau ngomong begini. Iya. Itu nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya. Kita tinggal baca skenario, baca scene per scene-nya, adegan itu kayak apa, jadi siapa, di mana, dengan siapa kita berhadapan. Itu biasanya dalam dialog itu ada tekanan-tekanan kata. Yaitu bagaimana sebuah kalimat diproyeksikan dalam sebuah kata-kata sehingga kata-kata itu ada penekanan-penekanan. Orang ngerti maksudnya dari emosi kita. Misalnya
jancok kue, misalnya gitu. Oh. Ini orang Surabaya, Janco ditekanin, kuenya enggak setengahnya. Saya misalnya gini, ngapain aja lo? Gue tunggu malah baru datang sekarang, lo gimana sih? Itu ada penekanan-penekanan. Nah, intonasi itu akan kelihatan juga dari karakter. Dan itu pasti ada bedanya. Nah, makanya intonasi ini bagaimana si calon aktor melatih sebuah kalimat, dalam sebuah kalimat menekan kata-katanya supaya maksudnya sampai. Sebagai apa dia? Pasti ada bedanya tuh karakter itu. Misalnya seorang dokter, kata-kata seorang dokter, ucapannya bagaimana, itu dibandingin dengan karakter penjahat. Itu udah pasti beda itu. Atau perawat gitu ya. Perawat sama dokter tuh Perawat mungkin masih sama. mungkin mirip ya. Artinya gini, bahasa diiniin itu hampir sama. Bersama karena Nggak mungkin dia ada bangsat. Kalau penjahat, bangsat oke aja. Gitu. Kalau dokter atau perawat nggak mungkin dia. Nggak mungkin ya. Dialognya, intonasinya berangasan kayak penjahat. Ya. Jadi kalau penjahat sah-sah aja, orang dia memang begitu kelakuannya, karakternya. Kayak gitu. Nah, ini harus dibedain. Jadi kalau misalnya Jadi kata-kata yang biasa terkait dengan tokoh nih itu tokohnya juga harus tahu gitu ya. Oh, pendokohannya ini penjahat. Oh, pendokohannya ini katakan dokter atau mungkin ulama, gitu kan. Ulama kan beda tuh intonasinya. Bahasa-bahasanya juga ya. Iya. Kayak misalnya dia supir angkot gitu kan. Betul. Nah, ini trayek lah. Iya. Kemudian apa namanya itu? Setoran lah ngomongnya gitu kan. Iya. Terus di situ dia bisa memfollow up bagaimana sebuah kata menjadi sebuah intonasi yang dimengerti maksudnya. Dia sedang emosi. Dia sedang gundah. Dia sedang meratap. Dia sedang enjoy. Itu akan beda intonasinya. Iya. Seperti misalnya bagaimana kita membedakan jenis tokoh sehingga dapat acting yang wajar dari tokoh yang dimaksud. Itu yang tadi saya bilang. Jadi dengan intonasi itu akan kelihatan. Oh, ini tokohnya gini, makanya harus begini. Kalau dokter nggak mungkin ngomongnya berangasan kayak penjahat kayak gitu kan. Iya. Itu harus ada kelihatan. Nah, kalau di sini ada lagi tentunya intonasi seorang jenderal akan berbeda dengan seorang tukang beca. Iya. Siap, jenderal. Siap. Intonasi kan tegas banget. Iya. Kalau tukang beca, mungkin ditemui seperti itu. Iya. Berapiakan aja dia. Mana bu? Bu sini bu. Nggak ada lagi kata-kata itu yang jadi lembut terus naik. Beda intonasinya pasti. Mau kemana bu? Oh bang, sana bang. Sana kemana? Iya. Dia cuek aja gitu. Kalau jenderal nggak mungkin begitu perintahnya. Iya. Bisa langsung tampok tuh. Siap. Bapak siap. Siap. Udah diulangin kata-katanya, diulangin lagi sama ininya, anggotanya sama anak buahnya. Siap laksanakan. Iya, siap. Siap laksanakan. Udah kayak gitu. Jadi dari intonasi itu, tekanan-tekanan itu kita akan tahu bahwa tokoh ini, seorang ini emosinya seperti ini, kelakuannya begitu, pasti ada perbedaan. Makanya nggak mungkin dalam tokohan itu ada yang sama karakter itu, pasti beda semua. Karena dibikin seperti itu supaya menarik kita itu. Ada penjahat, ada orang baik. Jadi gimana menghidupkan gitu ya karakter itu masing-masing. Gitu. Betul. Ya. Di sana dari dialog, misalnya dia sebel sama temennya. Kalau temennya datang, kemudian untuk apa kamu datang? Gitu kan? Brengsek lu. Masih naik nih. Gara-gara lu. Bini gue sampai kecelakaan. Coba kalau lu nggak tahan gue kemarin. Nah, tahan gue kemarin. Itu penekanan-penekanan. Supaya orang merasa, ini nggak main-main nih omongan nih.
Kayak gitu. Dah, yaudah gue minta maaf. Ah, dasar lu. Dasar dah. Gue nggak butuh temen kayak lu. Pulang. Pergi dia. Tapi setelah itu dia mikir lagi. Dia sadarin, ya Allah, kenapa aku berbuat seperti itu? Iya, dia nyesal ya. Iya. Kenapa aku sampai memutuskan tali silaturahmi terhadap sahabatku yang mungkin dia juga tidak mengerti persoalan saya, persoalan aku, ya Allah. Kayak gitu. Itu kan udah ada perbedaan. Intonasi naik, pun intonasi rendah, jadi meratap, jadi merasa tersadar, tadi marah-marah, ya begitu. Itu akan kelihatan. Kayak gitu. Tapi kayaknya perlu nggak dipraktekinnya? Kayaknya emang cukup jelas sih, cuma butuh praktek ya. Iya, untuk kayaknya sih begitu. supaya lebih jelas ya. Ya. Oke, para sahabat, kira-kira seperti itu melatihnya. Nanti para sahabat bisa melatih di rumah atau di tempat latihan. Bagaimana memerankan tokoh yang tadi saya sebut itu, tokoh jenderal dengan tokoh tukang becak, atau seorang teman yang kelasnya beda, yang satu orang biasa, yang satu orang kaya, orang miskin sama orang kaya. Orang kayanya kebetulan merasa dia merasa kena musibah gara-gara perlakuan dari seorang temannya yang miskin, dan dia pasrah. Tapi yang orang kaya aja emosi. Itu bisa dilatih para sahabat supaya mengerti maksudnya. Gimana kita menekankan kata per kata dari sebuah kalimat sehingga penonton tahu maksudnya. Oke ya, para sahabat? Ya, Saya kira mungkin ada sedikit mungkin barangkali sahabat dalam melatihnya tuh bisa manfaatkan handphone sahabat. betul. Jadi pengen lihat nih hasilnya kan, karena kalau kita praktek kan kita nggak tahu. Betul. Nah, nanti coba rekam sendiri. Nah, coba latihan itu dramanya tadi, misalnya adegannya apa, rekam, nanti udah coba latihan, nanti tinggal di play. Iya. Nah, kita udah masuk apa belum nih gitu kan, tinggal ditonton gitu. Terus Jadi latih lagi terus. gitu. Kalau belum sampai, belum bisa, belum sesuai. Oke ya para sahabat ya. Oke. Jangan lupa tetap Stay tune di channel Dago 61. ya. Buat sahabat yang belum subscribe, support kami dengan subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol like, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video kami yang terbaru. Yap. Oke. Mungkin demikian saja. Yuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu frame.